Halo Sobat Sehat Infolab Med, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu obat yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang, yaitu simvastatin. Ini adalah obat penurun kolesterol yang sering banget diresepkan dokter dan penting untuk kita semua tahu seluk-beluknya, terutama kalau kamu atau orang terdekatmu sedang mengonsumsi obat ini. Jadi, yuk, kita bedah tuntas 7 informasi penting seputar SIM. Pertama, kita bahas dulu apa sih tujuan dan manfaat utama simvastatin ini? Singkatnya, simvastatin adalah pahlawan bagi mereka yang punya kadar kolesterol jahat alias LDL dan trigliserida tinggi. Obat ini bertugas untuk menurunkannya sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Kenapa ini penting? Sobat Sehat Infolab Med, karena dengan kadar kolesterol yang terkontrol, risiko kamu terkena komplikasi serius seperti serangan jantung atau stroke bisa ditekan jauh lebih rendah. Jadi, ini bukan sekadar obat biasa, tapi penjaga kesehatan jantungmu. Lalu, bagaimana sih cara kerja obat ini di dalam tubuh kita? Simvastatin ini punya cara kerja yang cerdas. Dia menghambat enzim khusus bernama HMJ-CoA reduktase di organ hati. Enzim ini adalah aktor utama dalam proses pembentukan kolesterol di hati. Nah, kalau enzim ini dihambat, otomatis produksi kolesterol di hati akan berkurang drastis. Dan alhasil, jumlah kolesterol jahat yang beredar di darahmu juga akan menurun. Keren kan? Beranjak ke informasi ketiga, yaitu dosis umum dan bentuk sediaan. Simvastatin ini tersedia dalam bentuk tablet atau suspensi oral dengan kekuatan yang bervariasi mulai dari 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, sampai 80 mg. Untuk dosis awal pada orang dewasa, biasanya dokter akan meresepkan 10-20 mg. Diminum sekali sehari. Dosis ini bisa kok ditingkatkan bertahap setiap sekitar 4 minggu. Tapi perlu diingat, dosis maksimalnya itu 80 mg per hari. Namun, Sobat Sehat Infolab Med, penggunaan dosis 80 mg ini sangat terbatas dan hanya diberikan untuk posien-posien tertentu yang memang sangat membutuhkan dan direkomendasikan oleh dokter ya. Informasi keempat yang tidak kalah penting adalah aturan waktu konsumsi. Ini krusial banget. Simvastatin itu paling dianjurkan diminum sekali sehari, yaitu di malam hari. Ada alasannya. Kenapa begitu? Produksi kolesterol alami oleh hati kita itu umumnya mencapai puncaknya justru di malam hari. Jadi, Sobat Sehat Infolab Med, dengan minum simvastatin di malam hari, obat ini bisa bekerja lebih optimal dalam menghambat produksi kolesterol saat tubuhmu beristirahat. Pastikan kamu tidak lupa minum di waktu yang sama setiap malam ya. Sekarang kita masuk ke informasi kelima, yaitu efek samping yang mungkin terjadi. Jangan khawatir dulu. Kebanyakan efek samping simvastatin itu ringan dan sifatnya sementara. Biasanya sih, yang sering dikeluhkan itu sakit kepala, gangguan pencernaan seperti mual, sembelit, atau konstipasi, dan kadang juga sakit perut. Ada juga yang merasakan nyeri pada otot dan sendi, seperti kram atau otot yang terasa melemah. Nah, ini bagian yang harus kamu perhatikan baik-baik. Kalau kamu mengalami nyeri otot yang hebat, disertai demam, kelelahan yang tidak biasa, dan bahkan urin berwarna gelap, ini bisa jadi tanda efek samping serius seperti rhabdomyolysis, yaitu kerusakan jaringan otot rangka atau peningkatan enzim hati. Kalau ini terjadi, jangan tunda lagi. Segera hubungi doktermu. Ini penting banget untuk penanganan yang cepat dan tepat. Informasi keenam adalah peringatan dan kontraindikasi. Atau gampangnya, siapa saja sih yang tidak boleh minum simvastatin ini? Pertama, jelas, kalau kamu punya alergi terhadap simvastatin,
jangan sekali-kali mengonsumsinya. Kedua, bagi wanita hamil dan ibu menyusui, obat ini sangat tidak disarankan karena berisiko membahayakan janin atau bayi. Jadi, pastikan kamu memberitahu dokter jika sedang hamil atau menyusui. Ketiga, kalau kamu punya riwayat penyakit liver atau hati, wajib banget beritahu dokter sebelum mulai minum simvastatin. Dokter akan mempertimbangkan apakah obat ini aman untukmu atau tidak. Terakhir, informasi ketujuh, yaitu pantangan makanan dan interaksi obat. Ini juga bagian yang perlu kamu catat baik-baik. Efektivitas simvastatin bisa terganggu atau risiko efek sampingnya meningkat kalau dikonsumsi bersamaan dengan zat tertentu. Misalnya, pantangan buah, hindari mengonsumsi jeruk bali atau grapefruit. Kenapa? Karena jeruk bali bisa meningkatkan kadar simvastatin dalam darahmu. Dan ini berisiko menyebabkan kerusakan hati serta rhabdomyolysis. Serem kan? Pantangan minuman? Jauhi minuman beralkohol. Alkohol bisa meningkatkan risiko kerusakan organ hati. Apalagi kalau kamu juga sedang minum simvastatin. Selain itu, ada interaksi obat. Penggunaan simvastatin bersama obat-obatan tertentu, misalnya danazol, bisa menimbulkan interaksi obat yang meningkatkan risiko efek samping serius. Jadi, selalu informasikan ke dokter atau apoteker tentang semua obat-obatan, suplemen, atau vitamin yang sedang kamu konsumsi. Ingat ya, konsumsi simvastatin ini harus selalu di bawah pengawasan dan anjuran dokter. Jangan pernah mencoba-coba atau mengubah dosis sendiri tanpa sepengetahuan ahli medis. Sobat Sehat Infolab-Med, itu dia 7 informasi penting tentang simvastatin yang perlu kamu ketahui. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasanmu tentang penggunaan obat ini. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman terkait simvastatin, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatanmu.